Yeon Hamin dan Dan Mok Unri bertanya secara bersamaan kapan mereka akan mampu mengendalikan energi tersebut. Ha Mu-baek membalas bahwa dengan pelatihan yang konsisten, mereka mungkin akan mencapai itu segera. Dia menambahkan bahwa energi internal dibudidayakan dengan menggunakan teknik Gong Sam-jae. Oleh karena itu, ketika mereka mempraktikkan gerakan dasar gaya ini, mereka akan secara bertahap merasakan energi bergerak secara alami, sehingga lebih mudah dan tepat untuk dikendalikan seiring waktu. Mata Yeon Hamin begitu juga Dan bersinar dengan antusiasme setelah mendengar hal ini. Ha Mu-baek lalu berbalik ke Yeon Hamin, bertanya apakah kunjungannya untuk mencarinya hanya karena rasa ingin tahu, yang akhirnya menyebabkan dia dilecehkan. Yeon Hamin yang merasa dipermalukan, merasa bersalah dan malu, lalu meminta maaf sebesar-besarnya kepada instrukturnya. Ha Mu-baek menanggapi dengan ramah, mengatakan bahwa dia akan mempelajari jawabannya pada waktunya, dan menasihatinya untuk lebih berhati-hati di masa depan. Dia kemudian mengubah topik, mengumumkan dimulainya sesi latihan mereka. Setelah hari yang menuntut fisik dan latihan malam yang intens, setiap peserta pelatihan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Di Yunryong sayap, Yeon Hamin tetap terjaga, tenggelam dalam pikiran dan menderita insomnia. Dia percaya bahwa insomnia itu berasal dari banyak kejadian baru-baru ini yang membuatnya gelisah. Dia mengingat momen di restoran ketika instrukturnya muncul dan membelanya, menandai pertama kalinya dalam hidupnya. Seseorang merasa perlu melindunginya. Bahkan orang-orang terdekatnya, seperti paman muda atau saudara laki-lakinya yang mendukungnya melawan penindasan keluarga Yeon, tidak bisa melakukan itu. Dia teringat bagaimana dia melarikan diri dari keluarga Yeon dan mencari perlindungan di Tamryong, tetapi sulit mempercayai bahwa seseorang yang baru ditemuinya beberapa hari lalu akan campur tangan dan melindunginya dengan tegas. Apalagi mengingat bahwa pada awalnya Ha Mu-baek tidak ramah dan tidak mau melatih mereka, malah bersikeras mengirim mereka pulang tanpa alasan jelas. Dia masih melihat Ha Mu-baek sebagai sosok misterius dan luar biasa, terutama dengan kekuatan tempurnya yang menakjubkan. Bagaimana dia mengizinkannya merasakan energi internal untuk pertama kalinya dan menunjukkan keinginan untuk melindunginya. Dia menyimpulkan bahwa banyak hal misterius mengelilingi Ha Mu-baek, tetapi dia menyadari bahwa datang ke sini bukanlah pilihan buruk. Bahkan, itu mungkin keputusan terbaik yang pernah dia buat. Membuatnya memutuskan bahwa lebih baik mati di medan perang daripada kembali ke rumah. Di tempat lain pada malam yang sama, di hutan Gyeongbokgung, Dan Mok Unrae tetap terjaga, berlatih keras pada teknik perisai yang diajarkan sebelumnya oleh instruktur Jegal Myung. Dia berlatih dengan tekad besar meskipun kelelahan dan keringat mengalir deras di wajahnya dalam udara malam yang dingin. Sementara itu, Ha Mu-baek merasakan kehadiran yang tidak biasa dan diam-diam menyelinap melalui pohon-pohon untuk menemukan bahwa itu adalah Dan yang sedang berlatih. Ha Mu-baek merasa kesal dan frustrasi dengan kecenderungan dan untuk bertindak sendiri dan berinovasi tanpa mematuhi aturan. Namun, dia mengamati dan untuk sementara waktu mencatat bahwa peserta pelatihan itu begitu tenggelam dalam latihan sehingga tidak menyadari kehadiran Ha Mu-baek. Ha Mu-baek mendekat dan bertanya pada Dan apa yang dia lakukan selarut malam ini dan mengapa dia belum tidur. Kaget, Dan berbalik melihat Ha Mu-baek dan bertanya mengapa instrukturnya ada di sini pada jam seperti ini. Ha Mu-baek mengingatkannya bahwa dialah yang bertanya lebih dulu, mempertanyakan mengapa, dan tetap di luar ketika cahaya bulan hampir tidak menerangi lingkungan, membuat pelatihan hampir mustahil, dan menjelaskan bahwa dia sedang berlatih teknik perisai, karena dia tidak bisa berlatih dengan baik di pagi hari, dan merasakan kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat. Ha Mu-baek menjawab bahwa masih terlalu dini bagi Dan tidak perlu terburu-buru.
Dia berkomentar bahwa dari kondisinya saat ini, sepertinya perisai yang membawa Dan, bukan sebaliknya. Dan bertanya apa maksudnya dengan itu. Dan Hamu Baek menjelaskan bahwa meskipun otot-ototnya sudah mulai berkembang, selama beberapa minggu terakhir itu masih belum cukup. Dia menjelaskan bahwa seni bela diri eksternal sangat bergantung pada tubuh yang seimbang dan otot yang kuat sebagai fondasi untuk kemajuan apapun, dan belum mencapai level minimum yang dibutuhkan. Dengan perasaan frustrasi dan memberitahu instrukturnya dengan penuh semangat bahwa dia akan berlatih lebih keras dan lebih intens untuk mencapai tingkat yang dibutuhkan. Namun, Hamu Baek menjawab dengan tegas bahwa masih ada jalan panjang di depan, dan pelatihan serius yang lebih banyak akan datang nanti. Dia menekankan bahwa yang paling penting sekarang adalah bagi Dan untuk makan makanan sehat dan membangun tubuhnya dengan benar. Dengan tubuhnya yang kurus saat ini, Hamu Baek menjelaskan bahwa Dan tidak akan mampu menahan pelatihan seni bela diri eksternal. Jika dia terus memaksakan tubuhnya terlalu keras, itu hanya akan melemah lebih jauh dan mencoba menolak, beralasan bahwa ini akan membuatnya tertinggal jauh dari yang lain yang jauh lebih maju. Hamu Baek dengan tegas menjawab bahwa ini adalah masalah yang bisa mereka atasi nanti, dan memperingatkan bahwa melanjutkan seperti yang dia lakukan sekarang mungkin merusak tubuhnya secara permanen. Dia menambahkan bahwa mempelajari teknik Gong Sam Je mungkin membantu dan menghindari kerusakan fisik total, tetapi ketidakseimbangan antara energi internal dan eksternal tetap menjadi masalah signifikan. Dia menekankan bahwa prioritasnya adalah memperkuat tubuh melalui nutrisi yang tepat, berjanji bahwa begitu dan mencapai tingkat fisik yang diperlukan, dia akan memulai pelatihan lanjutan dan mencoba menanggapi. Tetapi Hamu Baek menegurnya dengan tajam dan bersikeras bahwa dia tidak boleh mempertanyakan kata-kata instrukturnya. Dia menyatakan bahwa pelatihan paling penting bagi Dan saat ini adalah tidur nyenyak dan makan dengan baik, lalu memerintahkannya untuk segera tidur. Keduanya saling menatap sebentar. Hamu Baek terlihat kesal dan tampak putus asa. Tetapi Dan akhirnya menurut dan meminta izin untuk pergi. Setelah Dan pergi, Hamu Baek bergumam bahwa ketidaktahuan adalah salah satu hal tersulit untuk dihadapi. Dan dia tidak pernah berharap meyakinkan seorang anak akan sesulit ini. Tiba-tiba, pikiran baru terlintas di benaknya. Dia berbalik ke arah tempat tinggal mahasiswa Gyeongyang, bertanya-tanya apakah semua muridnya sedang tertidur di kamar mereka. Seperti yang dia duga. Dia menemukan bahwa salah satu peserta pelatihan berada di luar kamar mereka, berlatih seni bela diri eksternal. Peserta pelatihan itu adalah Yeon Hamin, yang telah memanfaatkan tempat latihan kosong di sini pada larut malam untuk melatih dirinya dengan bebas. Latihannya sangat intens dengan gerakan yang tampak fleksibel, gesit, dan cepat secara bersamaan. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin dan tidak akan menyia-nyiakan waktu berharganya untuk tidur selama dia bisa menggunakannya untuk pelatihan. Bersumpah untuk tidak pernah menghadapi penghinaan lagi. Yeon Hamin tiba-tiba berhenti berlatih saat dia melihat Hamu Baek berdiri di hadapannya. Dia bertanya, mengapa dia masih bangun dan berlatih pada jam larut malam? Hamu Baek mempertanyakan mengapa dia ada di sana, menjawab bahwa dia sedang menuju tidur. Dia kemudian bertanya tentang sifat latihannya dan mengapa dia berlatih pada jam segini. Yeon Hamin menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menggunakan waktu untuk beberapa pelatihan sebelum kembali ke kamarnya. Hamu Baek memahami alasannya, terutama mengetahui keadaan yang dia alami sebelum datang ke sini. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik penglihatan pamungkasnya dan menemukan bahwa tubuhnya dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dibandingkan dengan Dan, berkat fokusnya dalam menjaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Dia juga mencatat bahwa aliran energinya sangat stabil. Dia mengatakan padanya bahwa bekerja keras pada diri sendiri
adalah hal yang terpuji, tetapi memperingatkan bahwa masalah muncul ketika usaha itu diarahkan ke cara yang salah. Yeon Ha-min bingung, bertanya apa maksudnya dengan cara yang salah. Ha Mu-baek menjelaskan bahwa pelatihan yang dia lakukan tidak fokus pada memperkuat tulang dan otot tubuh, melainkan menyerupai pertunjukan seni bela diri yang bisa membuat tubuh atletis dan berbadan bagus, tetapi gagal memberikan dasar nyata untuk seni bela diri yang efektif. Yeon Ha-min merasa bingung dan sulit mempercayai apa yang dikatakan Ha Mu-baek. Dia selalu berpikir bahwa seni bela diri yang dia pelajari dari klan Yeon adalah teknik dasar. Kini dia mulai curiga bahwa apa yang dia pelajari hanyalah pelatihan persiapan yang dimaksudkan untuk mempersiapkannya untuk pernikahan politik, seperti yang sering dilakukan keluarganya. Kekesalan dan kemarahannya tumbuh saat dia menyadari bahwa dia telah mengikuti jalan yang telah ditetapkan untuknya secara membabi buta tanpa memahami hakikat sejatinya. Dengan getir, dia mengakui bahwa dia baru sekarang memahami perasaannya yang sebenarnya. Kecewa, Yeon Ha-min bertanya pada Ha Mu-baek apa yang harus dia lakukan sekarang. Melihat tanda-tanda keputusasaan di matanya, Ha Mu-baek menasihatinya untuk mulai belajar seni bela diri eksternal. Dia menjelaskan bahwa hanya mengandalkan teknik Gong Sam-je tidak akan cukup. Ketika Yeon Ha-min bertanya bagaimana ini bisa bermanfaat, Ha Mu-baek menjelaskan bahwa banyak prajurit hanya fokus pada energi internal dan teknik, mengabaikan pentingnya seni bela diri eksternal. Ini, katanya, adalah kesalahan kritis karena jika tubuh tidak cukup kuat untuk menahan tekanan energi internal, petarung tidak akan bisa menggunakannya secara efektif. Dia menjelaskan bahwa prioritasnya adalah memperkuat tubuh dengan melatih otot dan tulang melalui seni bela diri eksternal. Yeon Ha-min merasa terinspirasi dan memintanya untuk mengajarinya. Namun, Ha Mu-baek menanggapi bahwa sudah terlalu larut malam untuk pelatihan, dan itu akan melelahkan. Yeon Ha-min yang tak gentar bersikeras sekali lagi. Dengan desahan pelan, Ha Mu-baek menyerah, memberitahunya bahwa dia lebih suka Yeon Ha-min tidur, tetapi dia setuju untuk mengajarinya dengan syarat komitmen penuh. Dia merasa agak puas mengetahui bahwa ketidakmampuan Yeon Ha-min untuk mengendalikan energi internalnya sepenuhnya membuatnya lebih mudah untuk mengajarinya dan menyederhanakan proses. Dia bertanya apakah dia benar-benar siap, dan Yeon Ha-min dengan antusias menjawab bahwa dia siap. Ha Mu-baek menyuruhnya untuk fokus dan mengikuti semua arahannya mulai dari titik ini ke depan. Keesokan paginya, Ha Mu-baek mengumpulkan para peserta pelatihan dan menjelaskan jadwal latihan baru yang akan mereka ikuti. Hari akan dimulai dengan latihan seni bela diri eksternal di pagi hari, dilanjutkan dengan teknik pernapasan dan energi internal setelah makan siang. Kemudian, mereka akan fokus pada dasar-dasar gerakan dan teknik pertahanan menggunakan perisai. Para peserta pelatihan mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan hormat menyetujui jadwal tersebut. Namun, Sun Jin menyadari bahwa instrukturnya telah menjadi semakin tidak biasa, terutama karena dia sekarang tiba di tempat latihan sebelum mereka dan telah mulai merencanakan jadwal yang ketat. Sun Jin berjuang untuk memahami perubahan tiba-tiba dalam perilaku Ha Mu-baek. Ha Mu-baek lalu memanggil Dan Mok Un-ri dan Yeon Ha-min maju sebelum pelajaran dimulai, mengejutkan mereka dengan permintaan spesifiknya. Dia menjelaskan bahwa level mereka masih jauh di bawah peserta pelatihan lainnya. Jadi mereka perlu fokus pada pelajaran penguatan tubuh terlebih dahulu. Mengambil dan ke samping, Ha Mu-baek menunjuk ke satu set kecil perisai, menjelaskan bahwa mereka dirancang khusus agar sesuai dengannya. Dia memberitahu dan bahwa setiap gerakan defensif dengan perisai akan membantu membangun otot tubuhnya, meskipun usaha itu tetap menjadi tantangan karena kondisi fisiknya yang lemah. Dia meyakinkan dan bahwa berat perisai ini cocok untuk ukurannya dan menginstruksikannya untuk berlatih perlahan, fokus pada gerakan dasar.
dan dengan antusias mengucapkan terima kasih kepada instrukturnya dan segera menuju perisai untuk mulai berlatih. Hamu Baek lalu kembali ke Yeon Hamin dan memberitahunya bahwa dia telah mencapai batas fisiknya karena latihan hari sebelumnya. Dia menasihatinya untuk berpartisipasi sebagai pengamat hari ini, menjelaskan bahwa beberapa pelajaran lebih baik dipelajari dengan melihat. Yeon Hamin merasa kecewa karena dia ingin berlatih, tetapi dia dengan enggan setuju menghormati perintah instrukturnya. Hamu Baek mengumumkan dimulainya sesi latihan pertama hari ini yang terdiri dari latihan intens dan melelahkan. Dia menginstruksikan mereka untuk mengangkat batu besar dan menurunkannya hingga menyentuh paha dan tulang kering mereka, menjelaskan bahwa latihan ini dirancang untuk meningkatkan seni bela diri eksternal dan memperkuat tulang serta otot secara menyeluruh. Dia memperingatkan mereka untuk tidak menggunakan energi internal selama latihan, menekankan bahwa dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menipu. Yeon Hamin mengamati dengan tenang, terkesan oleh intensitas latihan dan profesionalisme Hamu Baek dalam membimbing peserta didik. Dia menyadari bahwa meskipun peserta pelatihan sangat kelelahan, mereka menunjukkan tekad dan diam tanpa keluhan tunggal. Realisasi ini membawanya untuk mengakui bahwa apa yang dia pelajari di keluarganya hanyalah seni bela diri penampilan, bukan latihan sejati yang ditujukan untuk membangun kekuatan. Hamu Baek terus memberikan instruksi, menasihati, dan untuk memperluas perisai lebih jauh, menyebarkan kakinya dan meluruskan punggungnya dengan benar. Dia juga menyemangati peserta pelatihan lainnya untuk mengerahkan lebih banyak usaha dan mengangkat batu besar lebih tinggi, memperingatkan mereka untuk tidak terlihat seperti anak perempuan lelet. Para peserta pelatihan terkejut ketika mengetahui bahwa mereka harus mengulang latihan tambahan 100 kali. Mereka mencoba memohon keringanan kepada Hamu Baek, tetapi dia tetap tegas, memperingatkan bahwa jika mereka tidak segera memulai, dia akan menggandakan pengulangan menjadi 200. Bahkan gagal menyelesaikannya tepat waktu berarti akan kehilangan makan siang. Sementara itu, di sayap utama Tamryong, tokoh-tokoh kunci Gyeonggwan berkumpul dan membahas tentang seorang pria misterius yang muncul seperti kilat dan bertindak gegabah, mirip badai petir yang dahsyat. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang keterampilannya dan bakatnya, tetapi menemukan pengangkatannya ke Gyeonggwan tidak biasa. Paeng Doyol menjawab, menyebutkan bahwa dia pernah bertemu seseorang bernama Hamu Baek dengan nama yang sama. Anggota lain bertanya-tanya dengan keras apakah mereka pernah mendengar nama Hamu Baek sebelumnya, tetapi tidak bisa mengingat di mana. Paeng Doyol merasa tidak nyaman, mencoba menepisnya dengan mengatakan bahwa banyak nama terdengar mirip akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa hanya beberapa orang di Gyeonggwan yang menyadari kebenaran penuh tentang Hamu Baek, dan wajar jika instruktur lain tidak mengetahuinya. Paeng Doyol menunjukkan bahwa instruktur yang baik fokus pada pengajaran generasi berikutnya, menunjukkan keterampilan bertarung bawaan. Itulah mengapa mereka memprioritaskan Gyeonggwan. Percakapan mereka terputus ketika Tuan Mang bertanya tentang kesiapan mereka menghadapi ujian Hotgi. Pemimpin tim Tamryong berkomentar tentang keberuntungan mereka memiliki sejumlah besar peserta pelatihan muda yang menjanjikan. Dia menambahkan bahwa beberapa individu yang tidak diharapkan bergabung dengan Gyeonggwan sudah melakukannya. Paeng Doyol membagikan kegembiraan tentang acara tersebut dan menyatakan harapan tinggi. Kyungmoon, pemimpin tim Waryong, mencatat bahwa timnya juga memiliki sejumlah individu luar biasa, termasuk pendatang baru berbakat yang mengejutkan tahun ini. Paeng Doyol menanggapi dengan antusias, mengatakan bahwa ini adalah berita bagus dan menyoroti limpahan bakat yang siap memimpin Gyeonggwan. Dia menekankan pentingnya untuk sepenuhnya siap menghadapi acara Grand Hotgi tahun ini dengan sekitar 2 bulan tersisa. Ketika ditanya tentang partisipasi tim naga besar,
Di festival Hotji, pemimpin tim muda Gok Muyang menjawab bahwa tingkat keterampilan siswa pertama terkenal, tetapi partisipasi mereka masih belum pasti. Namun, dia berjanji akan memberitahu instrukturnya